warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening, everybody. Good Good evening. 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 How are you today? Alhamdulillah, very well. Study in Mahat, must be. Miss Jyoti. Okay, yes, kita proceed. Okay. Are you ready? Ready, everybody? Free. Ready? Ready. Okay. Okay, before we begin, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lahumul Fatihah. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya. Oke, kemarin terakhir yang ingat sampai mana batasnya, Dek? Sampai mukolah kelima, Ti. Sampai mana? Makalah kelima. Makalah ke-5. Oh, berarti sekarang makalah ke-6 ya? Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ada yang masih ingat ya? Do you still remember our previous lesson? Ya, ada yang masih ingat? Sebelumnya, pembahasan apa sebelumnya? Okay, please one of you can raise your hand and try to tell to me what did you get from the previous class. Ada yang mau berbicara? Ada? Coba. Coba Neneng. Minggu kemarin belajar apa kita, Neng?
Neneng, are you there? Kedengeran nggak, Dek? Kedengeran, Ti. Oke. Kedengeran ya. Coba Komaria, Komaria. What did we learn in our previous class? Coba, Yes, Kom. Ti. Makalah Apa? pertama, Ti. Yang kedua. Makalah yang ketiga. Makalah yang kedua, Ti. Oh, kedua ya. Boleh. Akan datang masa pada umatku yang akan lari dari para ulama dan ahli fikih. Kemudian Allah akan menurunkan kepada mereka 3 bencana, yaitu yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi Allah akan mengangkat keberkahan, usaha mereka itu akan sia-sia di sisi Allah, tidak akan diterima. Yang kedua yaitu Allah akan menurunkan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Nah, jadi apabila seseorang keluar dari para ulama dan ahli fikih, maka Allah akan menurunkan pemimpin yang zalim. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari dunia tanpa iman. Jadi umat Nabi akan dikeluarkan tanpa adanya iman dalam hatinya. Jika seorang itu lari dari ulama dan ahli fikih. Seperti itu, Ti. Oke, thank you Komaria. Ya. Oke, lanjutkan aja ya. Terakhir Uti agak lupa kemarin sampai mana. Tapi tadi katanya sampai makalah ke 5 ya. Ya, benar nggak? Iya, Ti. Jadi kita lanjutkan makalah ke-6 ya. Kalau yang punya kitabnya berarti halaman ke-5, halaman 5, baris ke-3 dari atas ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah, makalah yang keenam, an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, wa karrama wajhah, mangkana, barang siapa, fi talabil ilmi, mangkana barang siapa ada, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, kanat, maka adanya dia, al jannata, mencari surga. Kayak gini, kanat, maka ada, al jannata, surga, fi talabi, dalam mencarinya, wa mangkana, dan barang siapa ada, fitola bil maksiati, dalam mencari atau melakukan maksiat, kanat, maka ia, annaru, maka baginya, atau maka ia, annaru, neraka, fitola bihi, dalam ya, maksudnya, manistagola, man, orang istagola, yang sibuk fil ilmi, dalam mencari ilmu, an-nafi'i, yang bermanfaat, alladzi la yajuzu, yang tidak boleh, lil balighi, bagi orang yang baligh, al-akili, yang berakal, jahluhu, tidak mengetahuinya, karena maka ia, fil haqiqati, dalam hakikatnya, toliban, itu toliban, mencari, lil jannati, pada surga, wali ridullah, dan ridho Allah, wa mangkana, dan barang siapa, muridan, yang menginginkan, lil maksiati, pada maksiat, atau mencari maksiat, karena maka ia, fil hakikati, dalam hakikatnya, toliban, itu mencari, linari, pada neraka, wali suhtillahi, dan murka Allah Ta'ala. Ya, jadi
pada makalah ke-6 ini ya dari Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha, maksudnya gini. Barang siapa ya, apabila seseorang mencari ilmu atau menuntut ilmu ya, sesungguhnya ia adalah mencari surga ya. Sebaliknya, apabila seseorang itu mencari-cari atau melakukan maksiat, sesungguhnya ia adalah mencari neraka ya. Keterangannya di sini maksudnya itu keterangannya manistagola, barang siapa yang sibuk dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mana seorang baligh dan berakal itu tidak boleh tidak mengetahui, maksudnya tidak boleh bodoh ya. Maka jadi artinya yang mana ilmu yang bermanfaat tersebut harus diketahui, harus dimiliki oleh al-baligh wal akil ya. Karena fil hakikati, pada hakikatnya dia adalah mencari surga dan ridha Allah. Dan sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyah, barang siapa yang menginginkan atau mencari maksiat, maka pada hakikatnya ia mencari neraka dan murka Allah Ta'ala. Ya. Jadi, maka dari itu ya adik-adik, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari ilmu. Ya, berdoa semoga ilmu kita bermanfaat. Karena disebutkan di sini ketika kita thalabul ilmi kanat al jannah. Kalau kita mencari ilmu, ya maka sesungguhnya kita mencari surga. Baru mencari loh ya, belum sampai pada titik di mana kita sudah dipastikan mendapat surga. Ya, baru mencari. Ya, itu kita yang berusaha mencari ilmu yang bermanfaat saja itu belum berada pada titik mendapatkan surga, belum tentu ya. Jadi berikhtiarlah ya, sama-sama kita berikhtiar ya, talabil ilmi an-nafi' ya. Disibukkan diri mencari ilmu yang bermanfaat ya, karena pada hakikatnya kita mencari surga dan ridho Allah gitu ya. Amin ya robbal alamin ya, Dek. Oke, selanjutnya wal maqalatus sabi'ah, dan makalah ke-7 an Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, ma'asa, tidak akan bermaksiat Allah, kepada Allah al-Karim yang mulia, ai hamidul fa'ali, maksudnya terpuji perbuatannya. Wahwa, ulang ya. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, ma'asa, tidak akan bermaksiat Allah, kepada Allah. Siapa? Karimun, orang yang mulia. Ai hamidul fa'ali, maksudnya orang yang terpuji perbuatannya. Wahwa, adapun karim ya, itu man, orang yukrimu, yang mulia, memuliakan obat telan-telan saya dengan takwa, wabil ihtirasi, dan menjaga diri anil ma'asi, dari perbuatan maksiat, wala'a tarid dunia, dan tidak mengutamakan dunia, la qaddamaha, maksudnya tidak mendahulukan dunia, wala fatlaha, dan tidak mengutamakan dunia, alal akhirati, terhadap akhirat, hakimun, al akhirati, terhadap akhirat, hakimun, orang yang bijaksana, musibun, maksudnya selalu benar, fi af'alihi, dalam perbuatan musib, wahwa, maka ia itu man, orang yamna'u, yang menahan nafsahu, dirinya, min mukhalafati dari menyalahi akalnya, as-salimi,
yang sehat ya. Makalah yang ketujuh ya dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, artinya ya di sini adalah definisi atau maksud dari karim dan hakim ya. Ada istilah orang yang karim, yang mulia, dan hakim yang bijaksana. Maksudnya orang yang mulia itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat yang seperti apa? Ya, dia orang yang mulia tadi itu selalu berbuat eh, perbuatnya selalu terpuji. Ya, kemudian dia selalu memuliakan dirinya sendiri dengan bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari maksiat. Yaitu namanya karim, orang yang mulia. Dalam arti mulia di sini memuliakan dirinya sendiri di hadapan Allah dengan cara eh, berbuat baik, bertakwa kepada Allah dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kemudian tidak mengutamakan dunia ya terhadap akhirat ya itu ya. Karim mulia di mata manusia tidak berarti mulia di mata Allah ya. Mulia di sini artinya adalah mulia di hadapan Allah, yaitu dengan tidak berbuat maksiat ya. Tidak berbuat maksiat, selalu berbuat melakukan perbuatan terpuji ya, memuliakan dirinya dengan bertakwa dan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat dan tidak mengutamakan dunia terhadap akhirat ya. Itu intinya ya, akhirat adalah nomor satu, Allah adalah nomor satu. Tidak bermaksiat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menyekutukannya dan lain-lain ya, selalu bertakwa gitu. Kemudian hakimun, hakimun itu orang yang bijaksana, maksudnya dia selalu benar ya, bijak dalam semua perbuatannya dan menahan diri dari hal-hal yang menurut akalnya itu tidak sesuai ya. Jadi manusia kan berpikir ya, akilun berpikir ya. berpikir di sini adalah akilun salimun ya. Berpikir tapi yang sehat ya, berpikiran sehat. Apapun yang ia lakukan itu sesuai, dipikir dulu ya, dipikir dulu. Jadi dia akan melakukan semua perbuatannya dengan benar ya dan bijak. Itu yang namanya hakim. Oke, selanjutnya wal maqalatus samina, dan maqalah ke-8 anil A'masyi, dari A'mash, ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Nama A'mash adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu an. Man, barang siapa, karena adanya dia itu roksumalihi, modalnya itu at-taqwa, takwa, kalat kalau nggak salah ya, keluh, opo alsanu, lisannya, anwasfi, dari anwasfi ribhi dinihi, dari mensifati keuntungan dunianya. Wa mangkana, dan barang siapa, raksumalihi, modalnya itu adalah dunia, kalat maka keluh opo alasanun lisannya an wasfi khusroni dinihi, dari mensifati kerugian dunianya. Wal makna, maksudnya mentamassaka, barang siapa berpegang teguh alat takwa, terhadap takwa, biimtithali awamirillahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtina bil ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat Allah, bi anna asasa, dengan apa ini, mengasaskan af'alahu, perbuatannya, bimuwafiqatis syar'i,
dengan syariat. Falahu maka baginya hasanatun kebaikan katsiratun yang banyak, la tuhsa yang tidak bisa dihitung. Waman barang siapa tamassaka berpegang teguh ala umurin terhadap sesuatu mukhalifatin yang menyalahi syar'i terhadap syariat, falahu maka baginya sayiatun kejelekan atau keburukan kasiratun yang banyak, ajazat yang lemah, alsanun lisannya an dzikri dzalik dari menyebutkan tersebut dari dengan hitungan ya. Maksudnya ya, makalah yang ke-8 dari A'mash ya. A'mash ini nama aslinya adalah Sulaiman bin Al-Kufri ya. Barang siapa yang modalnya itu takwa, maka lisannya akan keluh dari mensifati keuntungan dunia. Maksudnya gini, ketika seorang bermodalkan takwa dalam hidupnya, maka kayak mau mendapatkan keuntungan dunia itu kayak nggak mampu untuk berkata-kata. Intinya dia tidak mampu. Ketika modal hidup seseorang adalah takwa, maka tidak bisa. Lisannya pun tidak mampu untuk mensifati keuntungan dunia. Ya. Di dunia. Agama. Kok dunia? An wasfi ribidinihim. Terus wa man kana ra'su malihi dunya, barang siapa yang modalnya itu dunia, maka lisannya keluh dari mensifati kerugian dunianya. Maksudnya, apabila seseorang berpegang teguh kepada takwa, ya menjadikannya sebagai patokan, ya menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka seluruh dasar kehidupannya, dasar perbuatannya itu pasti akan berpatokan dengan syariat, ya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang tidak dapat dihitung, ya. Intinya gitu. Intinya orang hidup di dunia itu maka berpegang teguhlah kepada ketakwaan kepada Allah. Ya, caranya seperti apa? Dengan biimtithali awamirillah wajtinabil ma'asi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan menjadikan syariat Islam sebagai asas, fondasi atau dasar ketika kita akan melakukan suatu perbuatan. Nah, apabila hal tersebut sudah kita lakukan dengan baik, falahu hasanatun katsiratun. Maka baginya perbuatan akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang tidak dapat dihitung. Kemudian, waman tamassaka, barang siapa yang berpegang teguh terhadap sesuatu yang menyalahi aturan syariat, maka baginya akan mendapatkan keburukan yang banyak, ya. Dan yang mana lisannya tidak mampu untuk menyebutkan keburukannya tersebut dengan hitungan saking banyaknya, ya. Itu contohnya seperti apa? Contohnya nih, bersedekah, ya, bersedekah kepada orang lain, ya. Sedekah sendiri, ya, pahalanya berlipat ganda, ya. Makanya di sini falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, tidak dapat dihitung. Itu hanya satu kebaikan, ya. Hanya satu kebaikan
yang kita lakukan ya. Salah satu dari perintah Allah dengan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Itu satu kebaikan yang mendapatkan pahala yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, apabila kita melaksanakan sesuatu yang menyalahi syariat, contohnya al-ghibah. Ada yang tahu apa itu al-ghibah? Ada yang Ghibah tahu? sih Ya, membicarakan ya, Tiba buruk. membicarakan kejelekan orang lain. Bergunjing. ya. Al-ghibah gitu. Kalau secara dalam perspektif mahasiswa itu namanya forum group discussion, ya. Forum group discussion, berdiskusi dalam sebuah forum. Ngomongin siapa? Ngomongin orang yang nggak ada di diskusi. Itu namanya al-ghibah. Nah, al-ghibah ini ya salah satu umurin mukhalifatul syar'i, ya sesuatu yang menyalahi syariat. Maka hal tersebut akan mendatangkan keburukan yang banyak. Contohnya aja, ketika kita menggibahi teman kita, ya, kita tidak tahu apakah teman kita itu sakit hati atau tidak, ya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan teman kita, tapi kita menggibah di antara kawan-kawan yang lain. Yang pertama, hal buruk yang dapat kita terima. Apa coba? Vivi coba apa aja kalau dari kawan. Gimana, Di? Kalau kita menggibahin kawan, ada pihak-pihak yang tersakiti, Jelas, Di. ya, apalagi dampaknya coba. Dampaknya itu dia ngerasa terkucilkan gitu, Di. Kadang dia malu gitu kan, karena sakit hati gitu. Jadi dia kadang kan Ya, nggak mau bergabung. Biasanya segitu. ya, itu baru dampak negatif dari perspektif manusia, ya, yang secara langsung dirasakan oleh manusia. Teman kita sakit hati, kemudian dijauhi teman, ya. Kalau memang yang kita gibahin itu benar, maka akan menyakiti orang yang kita gibahin. Apabila gibah itu ternyata adalah kebohongan, maka itu akan menjadi fitnah. Fitnah untuk kita yang ngasih nyebarin gosip. Selain kita juga mendapat keburukan, ya, maka kita juga akan mendapatkan dosa. Jadi, satu perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan mendatangkan sayiatun katsirah, keburukan yang banyak, ya. Sampai lidah kita tidak bisa untuk menyebutkan satu persatu karena banyak, ya. Ya. Jadi begitu berlawanan, hasanatun katsirah dengan sayiatun katsirah, ya. Perbedaannya luar biasa. Satu ibaratnya ke neraka, turun ke bawah, ya. Terus banyak banyak keburukan yang kita lakukan, ya. Kayak sedekah, satu kita bersedekah, pahalanya terus bertambah, ya. Itu dan berlipat ganda. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut ya. Wal maqalatut tasi'ah, dan maqalah ke-9 an Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, wa huwa Syekhul Imami Malikin. Beliau adalah syekh dari Imam Malik, ya. Ini Syekh Imam Malik bernama Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyiatun, yang muncul atau datang, an syahwatin, dari dorongan syahwat atau hawa nafsu, ai istiyaqin nafsi, keinginan keinginan yang menggebu, ya, dari nafsu kita, ila syai'in, pada sesuatu. Fa'innahu, maka sesungguhnya hal tersebut itu yurja, diharapkan, ghufranuha, ampunannya, ai al maksiat, maksudnya ampunan maksiatnya. Kullu maksiatin, setiap maksiat, nasyaat, yang timbul, muncul, datang, an kiberin, dari kesombongan,
ai da'wal fadli, maksudnya apa ya? Membanggakan diri gitu loh. Mengaku dirinya paling utama atau bangga dengan dirinya. Fa'inahu, maka sesungguhnya ia la yurja, tidak diharapkan ghufranuha, ampunannya. Li'anna maksiata li'anna maksiata iblis, karena sesungguhnya maksiat iblis itu karena adanya asluha, pada dasarnya, ay al maksiat, maksudnya maksiat, minal kibari, dari kesombongan, yaz'amu, yang menduga, annahu, sesungguhnya iblis itu khairun, lebih baik, min sayyidina Adam, dari sayyidina Adam. Wala inna zalata sayyidina Adam alaihi salam, karena sesungguhnya kesalahan sayyidina Adam itu karena adanya asluha, pada dasarnya itu minas syahwati, dari syahwat, bisa babi istiyakihi, dengan sebab keinginannya yang menggebu-gebu, ila zauqin, untuk merasakan, mencoba, samroti syajarati syahwati, buah pohon syahwat, al manhi, manha, yang dilarang, anha, dari mencobanya, mencicipinya, ya. Nah, pada makalah ke-9 ini, ya, di sini ada 2 maksiat. Perbandingan 2 maksiat, ya. Yang pertama, maksiat yang datang karena ada dorongan syahwat, ya. Syahwat itu obsesi, hal yang kita inginkan, menggebu-gebu, ya, pada sesuatu, obsesi, ya, syahwat. Maka sesungguhnya diharapkan ampunannya. Maksudnya dia bisa diampuni. Jadi dosanya bisa diampuni karena maksiat tersebut. Kemudian kullu maksiatin nasya'at an kibarin, setiap maksiat yang timbul atau muncul karena kesombongan atau merasa dirinya paling hebat, ya, bangga akan dirinya, maka sesungguhnya ia tidak diharapkan ampunannya. Ya, maksudnya tidak bisa diampuni karena eh, karena sesungguhnya maksiat iblis itu kan ketika Nabi Adam masih di dalam surga, ya kan, iblis diminta, disuruh Allah untuk bersujud, kan, bersujud kepada Adam, ya. Ada yang ingat ininya, ayatnya apa deh ayatnya deh? Apa wastakbar? Ada yang ingat nggak ayat di mana Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Di surat apa aja? Di surat apa adanya? Ada yang tahu nggak? Pokoknya potongan ayatnya aba wastakbar, ya. Aba wastakbar, dia abai dan sombong, ya. Dia abai. Nah, di sini, ya, di Al-Qur'an sudah jelas diterangkan, ya, bahwasanya iblis tidak mau menyembah kepada Nabi Adam karena dia sombong. Di sini dijelaskan pula bahwasanya apa mana tadi? Karena sesungguhnya maksiat iblis, ya, ketika dia iblis dikeluarkan dari surga, ya, lianna maksiata iblis karena asluha minal kibarin, ya. Maksiat yang dilakukan iblis itu pada dasarnya, ya, pada hakikatnya karena kesombongan, ya. Maksudnya dia merasa, ya, merasa mengaku, ya,
bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Karena iblis itu kan diciptakan dari api. Dia merasa bahwasanya di api itu lebih baik dan lebih mulia daripada tanah. Ya, makanya dia tidak mau menyembah Nabi Adam. Nah, wala inna zalata sayyidina Adam, ya, dan sesungguhnya kesalahan Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ya, asluha minas syahwat, ya, pada dasarnya karena syahwat, disebabkan karena keinginan dia yang menggebu-gebu untuk merasakan, mencicipi buah pohon syahwat yang mana sudah dilarang oleh Allah untuk memakannya, ya. Jadi ada dua tipe maksiat, ya. Yang satu yang bisa dimaafkan oleh Allah, yang kedua yang tidak bisa dimaafkan, ya. Maksiat yang pertama, ya, yang bisa diampuni itu maksiat yang muncul ketika muncul karena dorongan syahwat, ya. Yang kedua maksiat yang tidak dapat diampuni, ya, yang tidak diharapkan ampunannya, bukan tidak diampuni, tidak diharapkan ampunannya, ya. Itu maksiat karena disebabkan karena sombong, ya. Bedanya itu, ya. Nabi Adam dan iblis itu sama-sama dikeluarkan dari surga, ya, karena kesalahan mereka berdua, ya. Kesalahan karena maksiat mereka berdua, ya. Bedanya maksiat Nabi Adam itu karena syahwat, ya. Dia ingin memakan buah buah pohon syahwat yang memang sudah dilarang oleh Allah. Sedangkan maksiat yang dilakukan iblis adalah maksiat karena dia sombong, dia bangga diri bahwasanya dia lebih baik dari Nabi Adam. Ya, itu. Ya, jadi intinya eh, apa? Akhfid ya, ikhfat apa akhfid ya? Apa ada sebuah, lupa Uti, ada hadis atau apalah, sifat jana haka, apalah ya, lupa Uti. Pokoknya intinya rundukkanlah kedua sayapmu, intinya rendah dirilah, ya, rendah dirilah kalian, ya. Karena maksiat maksiat kesombongan itu tidak diharapkan ampunannya, ya. Jadi janganlah sombong, janganlah merasa bangga diri, ya. Jangan merasa diri kita lebih baik dari orang lain karena kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu kan diri kita seperti apa, ya. Janganlah sombong, ya. Tetaplah rendah hati, ya. Rendah diri bukan berarti hina, ya. Rendah diri di hadapan Allah, ya. Rendah hatilah kepada manusia, ya. Janganlah sombong di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Tetaplah rendah hati, ya. Rendah diri. Rendah diri bukan berarti hina, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya, Ti. Boleh. Bagaimana cara kita itu meninggalkan maksiat itu, Ti? Sedangkan kita itu sadar kalau itu tuh perbuatan maksiat, tapi susah gitu, Ti. Kayak, contohnya kayak, kita tuh udah mau sholat ya, Ti, udah wudhu. Terus ada HP bunyi, kita mainan HP dulu gitu, Ti. Susah. Nah, gimana itu, Ti? Ya, itu ya. Itu adalah problematika kehidupan kita sama. Kita menghadapi situasi yang sama. Akan tetapi berbeda bagaimana kita menyikapinya. Ya. Apa biasa dipaksa dulu, ya, dipaksa nanti lama-lama terbiasa. Jadi bukan kalau kita mau berubah, ya, kalau kita mau berubah itu jangan cuma nggak tenanan gitu loh, nggak beneran, ya. Kalau kita mau berubah, mau menghindari maksiat, mau mengurangi hal-hal yang apa namanya
yang tidak berguna itu ya harus dipaksa dulu, ya dipaksa, terpaksa, nanti lama-lama terbiasa. Nah, intinya gitu sih, karena Uti juga mengalami hal yang sama, kayaknya kita semua mengalami hal yang sama ya. Sulit untuk meninggalkan hal-hal tersebut, tapi bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana azam kita, niat kita untuk memperbaiki diri. Bedanya di situ. Kalau orang sudah bersungguh-sungguh, ya, insya Allah dia akan menempatkan hal tersebut menjadi prioritas. Ya, dia akan mencoba untuk melakukan yang terbaik ya sebisa mungkin ya supaya dia bisa berubah dan bisa menjadi lebih baik. Itu sih tergantung kepada diri kita. Ya. Oke, terima kasih atas Kasih, Uti. sama. Oke, another question. Ada pertanyaan lain? Ada? Atau sharing nggak apa-apa, nggak perlu nanya juga boleh sharing. Atau kita boleh ya sharing-sharing karena Uti juga masih belajar di sini ya sama dengan kalian. We are the same ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, Uti lanjutkan satu ini lagi ya, satu makalah lagi ya. Oke, mau nanya. Assalamualaikum Uti, mau nanya bagaimana caranya menghilangkan rasa ria. Ini ya, sulit ya. Ria. Ria itu kan pamer. Ya, sulit. Karena Uti sendiri masih merasa sulit. Ini pamer nggak sih? Gitu. Ya, terkadang sulit. Sulit banget. Ya, memang sulit, Vivi. Kita mencoba untuk nggak pamer, tapi kadang-kadang kayak ini nih masih masih termasuk pamer nggak sih gitu. Sebenarnya kita nggak niat, tapi kok kayaknya kayak masih masih ada indikasi pria gitu ya. Ria itu kan intinya kita berbuat sesuatu tapi tidak mengharapkan pamrih apapun ya. Kalau udah berhubungan dengan hati memang sulit. Intinya berusahalah untuk menetralkan hati ketika kalian melakukan sesuatu ya. Apa ya, memang sulit diterapkan ya. Tanamkan dalam hati lillahi ta'ala, udah gitu aja, jangan mengharap apapun ya, jangan terbersit sedikit pun mau apa-apa gitu. Terkadang yang kita dari awalnya gini udah kayaknya udah merasa ikhlas banget ya, nanti di tengah perjalanan tiba-tiba kayak ada aja selentingan-selentingan yang buat kita kayak jadi pengen ini gitu loh. Jadi apa ya, ada rasa mengharap gitu loh supaya dilihat orang atau gimana, adalah namanya manusia ya. Memang kalau hubungannya dengan hati itu sulit ya. Ya sama-sama ini kembali lagi nih namanya riadoh ya. Riadoh mengolah hati, mengolah diri ya untuk menjadi lebih baik ya, tidak ria. Secara teori memang ria itu mudah, cuman memang praktiknya sulit ya. Putih sendiri juga masih kayak ya I'm a human being. Jadi itu juga hanya manusia biasa yang hanya bisa berbicara, tapi secara praktisnya masih jauh dari kata sempurna. Ya. Kita sama-sama hamba yang masih mencari ya apa namanya hal yang lebih baik. Ya, intinya gitu. Saling menasehati aja, saling kayak gini aja. Apa ya? Lebih ke pikirkan hal-hal yang jangan terlalu apa ya, mengharapkan hal-hal yang lain-lain. Nah, ini udah pokoknya yang penting saya lakukan hal ini dengan terbaik. Ya, I will do the best, but I don't want wish the best. Ya, I don't want hope the best. Jadi intinya kalian apa ya, berbuatlah yang terbaik, tapi jangan berharap kalian mendapatkan hal yang terbaik apapun gitu. Ya, itu sulit ya. Memang begitu. Sulit dia.
Oke, mungkin dari kawan-kawan ya, ada yang mau menambahkan, mungkin sharing, ada yang lain. Nanti pengen denger dong dari yang semester 2 ya, supaya kita bisa bertegur sapa. Terima kasih ya Uti sarannya. Vivi. Yang lain coba, yang dari semester 2 Pak Uti pengen denger dong suaranya. Namanya asing semua soalnya. Coba nih Uti sebut ya. Eh Nur Mulki. Nur Mulki semester berapa, Dek? Semester 2. Oh, semester 2. Coba Nur Mulki, apa pendapat Putih. Mulki tentang eh apa namanya? Ria, sombong, takabur, begitu. Apa pandangan Mulki tentang hal tersebut? Mana Mulki? You there? Ada Mulki. Oke, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Oke, I think enough ya. Cukup lah ya. Nggak usah banyak-banyak ya. Nanti pening kepalanya. Cukup deh. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi deh. Ada yang mau tanya lagi? Boleh. Kita sharing. Putih. Ada. Siapa? Nurmati. Nurma. Oke, Nurma. Nurma semester berapa ini? Apa namanya, materinya itu ada 4 tuh. 2 Oh deh. iya. Kenapa Nurma? Untuk materi ini ada PDF-nya gitu nggak sih, Ti? Kayak PPI kayak gitu-gitu. Soalnya nggak lihat Arabnya tuh kayak gimana gitu, ngambang aja gitu, Ti. Oh gitu. Ya, kalau ininya kan sebenarnya yang ada kitabnya kan yang semester 2 ya, karena dibeliin dari Mahat. Yang semester 4 ya, kalau mau punya PDF-nya bisa, kalian download aja PDF-nya banyak kok. PDF-PDF di Google ya. Tapi kalau kalian punya kitabnya, mungkin dulu yang pernah ngaji boleh dibuka-buka lagi ya. Jadi Uti kita bisa sharing ya. Siapa tahu Uti salah baca atau gimana. Tapi ada kok Dek, di Google itu banyak PDF-nya. Cuman biasanya Enggak, itu di, sama. di Google itu PDF-nya yang mungkin dia hanya singkat-singkat aja. Tapi kayaknya ada lah yang lengkap gitu. Banyak kok. Oke, Nurma. Iya, Ti. Nurma ada sinyal di rumah Nurma? Ada dong, Ti. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kalau ada ya. Tapi kadang-kadang Oke. emang, Ti. Uti nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian ya, karena ini sudah masuk ke uh, udah di ujung-ujung semester ya, ya itu basically. Jadi siap-siap untuk kalian yang mau melanjutkan ke semester selanjutnya di Mahat ya. Silakan dari sekarang apa ya, expose diri kalian ya, explore pengetahuan kalian ya. Uti kan kadang Uti nggak paham nih, Nurma seperti apa, Vivi seperti apa, Komariah seperti apa, ya. Jadi silakan kalian up lagi kemampuan kalian. Bukan berarti ria ya, bukan berarti ria, tapi loyal dengan Maha itu perlu, ya. Loyal. Yang penting niatnya kan nggak ria, ya niatnya lillahi ta'ala,
ya. Mengaktualisasikan diri, ya. Karena Uti juga nggak tahu kalau kalian nggak muncul di permukaan, ya. Gitu. Jadi loyal ketika ada apa namanya muhadharah, kalian antusias, ya kalian mengikuti dengan baik. Apalagi ini di depan kan kita ada porseni ya. Meskipun kita virtual, tapi Uti harap kalian bisa mengikutinya dengan semangat, ya sportif, tidak mengurangi esensi porseni pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Mungkin yang semester 2 belum tahu ya seperti apa hebohnya porseni. Ya. Semoga porseni tahun ini juga masih tetap semarak ya. Jadi Uti harap sih yang semester 2 tetap bisa melanjutkan untuk ke semester berikutnya ya. Karena kayaknya belum kerasa banget gitu. Apa syaratnya ya, dari sekarang Uti kasih tahu nih syaratnya ketika kalian mau melanjutkan ke apa namanya semester 3 itu minimal kalian sudah hafal juz amma ya. Sudah hafal juz amma. Bukan deng, bukan semester 3, semester 5 maksudnya. Semester 5 ya, yang semester 5, yang semester 4 yang mau ke semester 5 yang belum menyelesaikan hafalan-hafalannya ya, silakan diselesaikan hafalannya ya. Karena kan kalau mau jadi mu'alim mu'alimah nggak mungkin kan nggak hafal anaba kan, malu kan nanti sama adik-adiknya ya. Itu. Oke. Uti tidak menutup tidak menutup kemungkinan semua orang untuk mendaftarkan diri untuk menjadi mu'alim mu'alimah atau melanjutkan ke semester 3. Karena everybody is special, you have your own ability and you have your own strengths. Semua orang itu spesial, setiap orang spesial dan semua orang itu punya kelebihan dan semua orang punya kelebihan. Ya, punya kehebatannya masing-masing. Jadi we have to complete each other. Ya, kita bisa melengkapi satu sama lain. Ya, gitu. Okay, I think enough for today ya, Dek. Maybe we can continue next week. Yes, Ti. Okay. So much for today. Oke, Oke, and my last word, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.